Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, para jamaah Masjid Al-Jariyat Al-Thalath Surabaya yang semoga senantiasa diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang mubarakah ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan salat maghrib berjamaah, dan juga dilanjutkan dengan thalabul ilmi yang merupakan kewajiban bagi setiap muslimin yang laki-laki maupun yang perempuan. Mudah-mudahan majlis kita malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat memberikan manfaat, bisa kita amalkan dan bisa kita dakwahkan kepada orang lain. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keikhlasan, keistiqomahan dan kesabaran di dalam segala aktivitas ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita. Allah lindungi kita dari segala macam musibah, bala maupun wabak penyakit, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para bapak dan ibu, ikhwan, akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Tafsir As-Sa'di bagian Juz Ammah, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan tafsir dari surah Az-Zalzalah. Nah, kita telah menyelesaikan tafsir dari surah Az-Zalzalah. Maka insyaallah malam hari ini kita akan membahas tafsir surah Al-Bayyinah. Tafsir surah Al-Bayyinah. Nah, barakallahu fikum. Sebelum kita bahas tafsirnya, kita baca terlebih dahulu. Saya talqin, panjenengan ikuti. Untuk malam hari ini insyaallah kita bahas sampai ayat yang ke-7 ya. Karena ayatnya panjang. Tapi kita baca
semuanya dulu ya ayatnya. Nanti tafsirnya mungkin separuhnya dulu. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. جزاؤهم
liman khasyiya rabbah. Nah, barakallahu fikum. Kalau nututi waktunya insya Allah kita bahas semuanya, tapi kalau tidak nututi ya kita separuhnya dulu. Nah, barakallahu fikum. Tolong dibacakan artinya. Juga yang ada terjemahan dibaca artinya ayat 1 sampai terakhir. Orang-orang kafir yang ahli kitab dan orang-orang musyrik mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang Rasul dari Allah, yaitu Rasulullah Muhammad SAW yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan, yakni Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus, dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Al-Quran kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Allah. Baik, barakallahu fikum. Nah, surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah ini artinya bukti nyata atau bukti yang jelas. Surah Al-Bayyinah ini, penamaan Al-Bayyinah diambil dari ayat yang pertama, yaitu hatta ta'tiyahumul bayyinah. Al-Bayyinah yaitu bukti yang nyata atau bukti yang jelas. Nama lain dari surah Al-Bayyinah ini adalah surah Lam Yakun, diambil dari ayat yang pertama yaitu Lam Yakun. Ada juga yang menamakan surah ini lebih lengkap lagi yaitu surah Lam Yakunil Ladzina Kafaru, diambil dari ayat yang pertama yaitu Lam Yakunil Ladzina Kafaru. Ada yang menamakan surah ini dengan surah Al-Qayyimah. Surah Al-Qayyimah diambil dari ayat yang ketiga yaitu Kutubun Qayyimah. Dan juga ada yang menamai surah ini dengan surah Munfakkin, diambil dari ayat yang pertama yaitu Munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Dan juga ada yang menamakan surah ini dengan surah Ahlul Kitab. Surah Ahlul Kitab diambil dari yaitu min ahlil kitabi pada ayat yang pertama. Naam. Nama-nama ini dibenarkan dan menjadi nama lain dari surah Al-Bayyinah, yang mana nama-nama ini dicantumkan di dalam tafsir-tafsir Al-Quran. Surah ini adalah surah ke-98 dari urutan surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Jumlah ayatnya ada 8 ayat. Adapun apakah surah ini Makkiyah ataupun Madaniyah, ini khilaf ulama tafsir
Ada yang menggolongkan surah ini sebagai surah Makkiyah karena juga bercerita tentang amalan-amalan, ya, amalan salih dan juga tentang balasan-balasan di hari kiamat, ya. Dan ini merupakan ciri khas dari surah Makkiyah. Namun, ya, jumhur ulama tafsir menggolongkan surah ini sebagai surah Madaniyah, yaitu surah yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah, dengan alasan karena Nabi Muhammad SAW, ya, berinteraksi dengan orang-orang musyrik dan orang-orang jahiliyah, ya, di Mekah. Dalam surat ini Allah bicara tentang ahlul kitab juga, yang mana ahlul kitab itu ada di kota Madinah, ya. Dalam surat ini Allah bicara tentang ahlul kitab juga, yaitu Yahudi dan Nasrani, ya. Yang mana di Madinah adanya Yahudi dan Nasrani tersebut, ya. Nah, barakallahu fikum, itu singkatnya, ya, singkatnya. Jadi sebenarnya ada kisahnya, ya, ada kisahnya tentang orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah tersebut. Jadi singkatnya begini, orang-orang Yahudi itu asalnya bukan dari Madinah. Mereka berduyun-duyun datang ke Madinah untuk menjemput kedatangan Nabi yang tercantum di dalam Taurat, akan datang seorang Nabi, ya, akan datang seorang Nabi. Dan mereka, orang-orang Yahudi itu, mengatakan kepada orang-orang Ansor yang saat itu masih kafir, musyrik, ya, kami akan mengalahkan kalian dengan kedatangan seorang Nabi kami. Jadi nanti akan datang Nabi, ya. Namun Allah takdirkan Nabi Muhammad SAW itu turun dari kalangan Arab, bukan dari Bani Israel, ya. Dan mereka, ya, menolak Nabi Muhammad SAW karena tidak dari kalangan Bani Israel, tapi dari kalangan Arab, ya. Itu singkatnya, ya. Jadi penantian mereka di Madinah itu, ya, itu tidak membuahkan keimanan, tapi malah membuahkan kekufuran. Setelah datang Nabi Muhammad SAW, malah mereka kufur terhadap Nabi Muhammad SAW, dan kebalikannya, malah orang kafir Ansor yang dari kalangan Ansor itu malah beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadi Ansor, menjadi, ya, sahabat Nabi SAW yang membela Nabi Muhammad SAW dan menjadi, ya, orang-orang yang menerima dari kalangan muhajirin yang datang ke sana. Jadi begitu cerita singkatnya tentang keberadaan Yahudi di Madinah. Barakallahu fikum. Silakan dibaca tafsirnya. Mungkin ayat 1 dulu, ayat 1 dulu. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, yaqulu ta'ala, lam yakun alladhina kafaru min ahli al-kitabi aymal yahudi wal nasara wal musyrikina min sa'iri asnafil umam munfakkina an kufrihim wa dhalalihim alladhi hum alayhi ay la yazaluna fi ghayyihim wa dhalalihim la yaziduhum nurus sinin illa kufran
حتى تأتيهم البينة الواضحة والبرهان الساطع ثم فسر تلك البينة فقال رسول من الله. Baik. Yaqulu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab. Tidak akan ada orang-orang kafir dari kalangan ahlil kitab, ay minal yahudi, dari kalangan orang Yahudi, wan nasara, dan Nasrani. Jadi ahlul kitab itu siapa? Ahlul kitab itu minal yahudi wan nasara, dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikina, dan juga orang-orang musyrik. Min sairi asnafil umam, dari seluruh golongan-golongan umat, dari segenap umat, segenap golongan umat. Tidak ada mereka orang-orang kafir dari kalangan ahlil kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, begitu juga orang-orang musyrik itu mumfakkina, lepas atau meninggalkan atau terurai, melepaskan atau meninggalkan an kufrihim, dari kekufuran mereka, wa dhalalihim, dan dari kesesatan mereka, alladhihum alaih, yang mana mereka berada di atas kesesatan dan kekufuran tersebut. Maksudnya apa? Ay la yazaluna fi ghayyihim wa dhalalihim. Mereka, yaitu orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi dan Nasrani, itu senantiasa fi ghayyihim, berada di atas angan-angan mereka, wa dhalalihim, dan kesesatan mereka. La yaziduhum mururu al-awqati, tidak menambah kepada mereka mururul awqat, berlalunya waktu, illa kufran, kecuali kekufuran. Tidak menambah waktu-waktu yang berlalu terhadap mereka itu kecuali kekufuran. Yang bertambah malah kekufuran. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka itu al-bayyinah. Al-bayyinah yaitu bukti nyata atau bukti yang jelas. Al-wadihah, yang jelas. Wal burhanus sati'i, dan al-burhan as-sati'u, yaitu bukti yang terang. Nah, jadi orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik itu tidak akan melepaskan, tidak akan meninggalkan agama mereka, tidak akan meninggalkan kesesatan mereka, tidak akan meninggalkan kekufuran mereka. Atau maksudnya mereka senantiasa berada di dalam kekufuran mereka, kesesatan mereka, sampai datang kepada mereka itu al-bayyinah, sampai datang kepada mereka itu bukti yang nyata, bukti yang terang. Nah, dibaca summa fassara. Fadhal Ustaz. Summa fassara tilkal bayyinatu, summa fassara tilkal bayyinata faqala rasulun minallah, ay arsalahu Allah yad'u an-nasa ila al-haqqi wa anzala 'alayhi kitaban yatluhu liyu'allima an-nasa al-hikmata wa yuzakkiyahum wa yukhrijahum min adh-dhulumati ila an-nur. Wa lihadha qala yatlu suhufan mutahharatan ay mahfudatan an qurban asy-syayatin la yamassuha illa al-mutahharun li'annaha fi a'la ma yakunu min al-kalam. ولهذا قال عنها فيها أي في تلك الصحف كتب قيمة أي أخبار صادقة وأمامر عادلة تهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. Lanjut. Fa idza ja'at
فإذا جاءتهم هذه البينة فحينئذ يتبين طالب الحق ممن ليس له مقصد في طلبه فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وإذا لم يؤمن أهل الكتاب بهذا الرسول وينقضوا له فليس ذلك بربح من ضلالهم وإنادهم، فإنهم ما تفرقوا واختلفوا وصاروا أحزابا إلا من بعد ما جاءتهم البينة التي توجب لأهلها الاجتماع والاتفاق، ولكنهم لرداءتهم وندالتهم لم يزدهم الهدى إلا ضلالا ولا البصيرة إلا عمى. Baik, cukup. Naam. Tsumma fassara tilkal bayyinah. Kemudian Allah memberikan penjelasan tilkal bayyinah. Apa yang dimaksud dengan al-bayyinah itu? Jadi di ayat yang pertama tadi ya dijelaskan bahwasannya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, begitu juga orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka, tidak akan meninggalkan kesesatan mereka sampai datang kepada mereka itu al-bayyinah. Apa itu al-bayyinah? Yaitu rasulun minallah. Al-bayyinah, bukti yang nyata, bukti yang terang itu adalah rasulun minallah, seorang rasul dari Allah. Ai arsalahullah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul tersebut. Yad'un nasa ilal haq, yang mana rasul tersebut menyeru manusia kepada kebenaran. Ya. Rasul tersebut mengajak manusia kepada kebenaran. Wa anzala alaihi kitaban yatluhu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan atas rasul tersebut sebuah kitab yang mana rasul tersebut membaca kitab tersebut kepada umat, kepada manusia. Liyu'allima an-nasa al-hikmata, agar rasul tersebut mengajarkan kepada manusia al-hikmah, agar rasul tersebut mengajarkan kepada manusia al-hikmah. Al-hikmah di sini adalah Al-Qur'an. Wa yuzakkiyahum, dan mensucikan mereka. Ya. Wa yuzakkiyahum, mensucikan mereka, tentunya mensucikan mereka dari kesyirikan menuju yaitu tauhid, mensucikan mereka dari kemungkaran, kemaksiatan terhadap ketaatan kepada Allah dan seterusnya. Wa yukhrijahum minadh-dhulumati ilan nur, dan rasul tersebut mengeluarkan mereka manusia tersebut dari kegelapan-kegelapan menuju yaitu cahaya. Kegelapan-kegelapan tersebut adalah kesyirikan, adalah kemungkaran, maksiatan, kepada cahaya. Cahaya itu adalah al-hidayah. Cahaya itu adalah tauhid. Cahaya itu adalah sunnah. Cahaya itu adalah Islam itu sendiri. Walihada, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yatlu suhufan mutahharatan, mereka membacakan suhuf mutahharatan, yaitu lembaran-lembaran mutahharatan yang disucikan. Ai maksudnya mahfuzatan min qurbani asyayatini, atau min qurbani asyayatini. Suhuf tersebut atau lembaran-lembaran tersebut itu mutahharatan, disucikan, maksudnya mahfuzatan, terjaga. Min qurbani syayatin, dari dekatnya setan. Ya, suhuf yang mutahharah tadi itu terjaga dari didekati setan. Allah yang menjaganya. Allah yang menjaga suhuf mutahharah tersebut dari didekati setan. La yamassuha illal mutahharun, tidak menyentuhnya, tidak menyentuh suhuf-suhuf tadi illal mutahharun, kecuali orang-orang yang disucikan, yaitu para malaikat, yang ini adalah
ketika berada di Lauh Mahfuz. Li'annaha a'la ma yakunu minal kalam. Karena bahwasanya ia suhuf tadi itu a'la ma yakunu minal kalam, adalah paling tingginya apa yang ada dari al-kalam, ucapan. Suhuf lembaran-lembaran. Yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an itu sendiri. Itu adalah paling tingginya dari ucapan, ya. Makanya sering kita baca fa inna asdaqal hadits kitabullah. Benar-benarnya ucapan adalah kitabullah. Paling agung, paling tinggi dari ucapan-ucapan. Walihada qala anha, oleh karenanya Allah berfirman anha, tentangnya, fiha, di dalamnya, di dalam suhuf mutahharah tadi, ai fitil kasuhuf, maksudnya di dalam suhuf itu kutubun qayyimah, ada kitab-kitab yang lurus. Maksudnya apa kutubun qayyimah itu? Ai akhbarun shadiqatun, ada kabar-kabar yang benar, kabar-kabar yang jujur, ya, kabar-kabar yang jujur, berita-berita yang jujur. Wa awamiru adilatun, dan perintah-perintah yang adil, perintah-perintah yang adil. Tahdi ilal haq, yang memberi petunjuk atau menunjukkan kepada kebenaran, kepada al-haq. Wa ila tariqim mustaqim, dan juga menunjukkan kepada jalan yang lurus. Fa idza ja'at hadhil bayyinatu, maka tatkala atau ketika datang al-bayyinah ini, ya, yaitu rasul yang menyampaikan Al-Qur'an, rasul yang membacakan Al-Qur'an, ketika datang rasul yang membacakan dan mengajarkan dan mensucikan, mengeluarkan manusia dari kezaliman, dari kedulumat, yaitu kegelapan, menuju an-nur, terang benderang, yaitu cahaya itu. Fahina idin yatabayyanu talibul haq mimman laisa lahu maqsidun fi talabih. Maka seketika itu yatabayyan, menjadi jelas, menjadi nampak, menjadi terang. Talibul haq, siapa itu talibul haq? Yaitu orang-orang yang mencari kebenaran. Mimman laisa lahu maqsidun fi talabih, dari orang yang tidak punya keinginan mencari, yaitu al-haq tersebut. Nah, makanya surah ini dinamakan Al-Bayyinah. Al-Bayyinah itu seorang rasul yang menyampaikan kebenaran, menyampaikan Al-Qur'an, membacakan Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an, mensucikan manusia, ya, mengeluarkan manusia dari zulumat kepada nur. Ketika datang rasul tersebut, menjadi nyata, menjadi jelas, menjadi terang siapa yang mencari kebenaran, siapa yang masuk Islam, dan juga menjadi jelas juga siapa yang tidak mau masuk Islam. Menjadi jelas siapa yang mukmin, dan menjadi jelas juga siapa yang masih kafir. Menjadi jelas siapa yang menerima Rasul, menerima Al-Quran, dan menjadi jelas juga siapa yang tidak mau menerima Rasul dan Al-Quran. Fayuhlika man halaka an bayyinatin, maka menjadi binasa orang yang binasa setelah datangnya bukti nyata tersebut. Nah, jadi dengan adanya bayyinah itu menjadi binasa orang yang binasa setelah datangnya bayyinah tersebut. Sebaliknya wa yahya man hayya an bayyinatin, dan menjadi bahagia orang yang bahagia setelah datangnya bayyinah tersebut, disebabkan bayyinah tersebut. Nah, jadi dengan datangnya rasul yang membawa kebenaran, yang membacakan Al-Qur'an, itu akan terpisahkan tersendiri, terpisahkan secara sendiri, yaitu terpisahkan dengan sendirinya, ya, secara otomatis, dan ya
dengan datangnya al-bayyinah tersebut, ya, manusia ada yang ya binasa dan ada yang bahagia dengan sebab datangnya bayyinah tersebut. Nah, wa idza lam yu'min ahlul kitabi li hadzal rasuli wa yanqadu lahu, dan apabila atau tatkala ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani itu tidak beriman li hadzal rasul, terhadap rasul ini yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yanqadu lahu, dan mereka ya tidak mau tunduk ya terhadap Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falaisa dzalika bibad'i min dhalalihim wa inadihim fa innahum ma tafarraqu wa ikhtalafu wa saru ahzaban. Ya. Maka ini bukanlah berangkat dari kesesatan mereka dan penyimpangan mereka. Sesungguhnya mereka itu ya tidaklah terpecah atau pecah belah, dan tidaklah mereka berselisih ya, dan mereka berselisih wasaru ahzaban, dan mereka menjadi ya banyak golongan, illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, kecuali setelah datang kepada mereka itu al-bayyinah. Nah, jadi mereka itu ya, mereka itu sesat, mereka itu menyimpang dan seterusnya ya. Mereka itu tidaklah berselisih, mereka itu tidaklah berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka itu al-bayyinah. Jadi malah mereka itu ya menjadi terpecah setelah datangnya al-bayyinah allati tujibu li ahliha al-ijtima'a wal ittifaq, yang mana mengharuskan ya kepada ahlinya, maksudnya semestinya mengharuskan atau menjadikan ya kepada orang-orang yang mendapatkannya itu al-ijtima, yaitu bersatu, wal ittifaq, dan sepakat, harusnya. Walakinnahum, akan tetapi mereka itu lirodaatihim atau liridaatihim, karena kebodohan mereka, wanadzalatihim, dan karena hinanya mereka itu, lam yazidhum al-huda illa dhalala, tidak menambah kepada mereka itu petunjuk kecuali kesesatan, walal basiratu illa ama, dan tidaklah basirah itu menambah kecuali kebutaan. Harusnya dengan datangnya al-bayyinah itu mereka mendapatkan petunjuk dan mendapatkan yaitu kebenaran, tapi ya bagi orang-orang yang masih kafir ya, bagi orang-orang yang memang dirinya kufur kepada Allah, kufur kepada Rasul, kufur kepada kitab, mereka dengan kebodohan mereka ya malah dengan datangnya al-bayyinah tersebut menambah kepada mereka kesesatan dan kebutaan. Yang beriman orang yang beriman, dan semakin kafir orang yang kafir. Maksudnya sebagian dari mereka ada yang beriman menjadi beriman, dan orang yang dengan kekufurannya itu menolak ya, dia maka dengan datangnya petunjuk tersebut malah menambah yaitu kesesatan mereka. Nah, selanjutnya, fama umiru fi sa'il syara'i illa an ya'budu ma'anna ya, ma'anna al-kutuba kullaha ja'at bi aslin wahidin wa dinin wahidin. Fama umiru fi sa'il syara'i illa an ya'budu Allah mukhlishina lahu din, ay qasidina bi jam'i ibadatihim adh-dhahirati wal batinati wajha Allah wa talaba sulfa ladayhi hunafa'a ay mu'ridin ma'ilin an sa'iril adyani mukhalafati li din tauhid wa khassa as-salata
والزكاة بالذكر مع أنهما داخلان في قوله ليعبدوا الله مخلصين لفضلهما وشرفهما وكونهما العبادتين اللتين من قام بهما قام بجميع شرائع الدين وذلك أي التوحيد والإخلاص في الدين هو دين القيمة أي الدين المستقيم الموصل إلى جنات النعيم وما سواه فطرق موصلة إلى الجحيم. Baik, cukup. Ma'annal kutuba, padahal kitab-kitab itu ya, bahwasanya kitab-kitab ya, kitab-kitab dari dulu ya, dari kalangan ahli kitab, Injil, Taurat ya, kullaha ja'at bi aslin wahidin, semuanya itu datang dari satu sumber ya, sama-sama datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dinin wahidin, dan agama yang satu ya. Taurat itu dari Allah, Injil dari Allah, Al-Qur'an dari Allah ya. Dan agamanya satu, yaitu agama Islam, ajarannya. Fama umiru fi sairi asy-syara'i, maka tidaklah mereka diperintah fi sairi syara'i, pada seluruh syariat-syariat, illa kecuali ayya'budullah mukhlishina lahuddin, kecuali untuk menyembah mereka itu kepada Allah ya, dengan memurnikan ya ketaatan dalam menjalankan agama ya. Semuanya kitab-kitab tersebut mengajarkan kepada menyembah hanya kepada Allah secara ikhlas. Nah, saya selesaikan sampai ini ya. Ai qasidina bi jami'i ibadatihim adh-dhahirati wal batinati, maksudnya mereka mengarahkan seluruh ibadah mereka itu, yang tampak maupun yang batinah, yang tidak tampak, wajah Allah, yaitu wajahnya Allah. Wa talabaz zulfa ladaihi, dan mencari atau menuntut kedekatan ya dengannya, dengan Allah. Hunafa, yang lurus ya. Ai mu'ridina ma'ilina an sairil adiyah, yaitu condong ya dari seluruh yaitu agama-agama al-mukhalifati, yang menyelisihi lidini tauhid, terhadap agama tauhid. Hunafa itu adalah condong atau berpaling dari seluruh agama yang menyelisihi agama tauhid. Wa khassas salata waz zakata, dan mengkhususkan salat dan zakat. Bidzikri, disebutkan atau pada penyebutannya, ma'annahuma, karena keduanya yaitu salat dan zakat itu dakhilani fi qaulihi liya'budullaha mukhlisin, masuk dalam firman Allah liya'budullaha mukhlisin, agar mereka menyembah kepada Allah secara ikhlas. Li fadlihima wa syarafihima, karena keutamaan keduanya dan kemuliaan keduanya, keutamaan salat dan zakat tersebut dan kemuliaan zakat dan salat tersebut. Wa kaunihima al-ibadataini allataini man qama bihima qama bi jami'i syara'i'id din, dan keadaan kedua ibadah tersebut, yang mana orang yang menegakkan atau melaksanakan dua ibadah tersebut, maka dia telah menegakkan bi jami'i syara'i'id din, yaitu terhadap seluruh syariat-syariat agama. Wa dzalika, dan itu adalah at-tauhid wal ikhlasu fid din, tauhid dan ikhlas di dalam agama itu, huwa dinul qayyimah, ia adalah agama yang lurus, ai ad-dinul mustaqim, yaitu agama yang lurus, al-musilu ila jannatin na'im, yang mengantarkan kepada surga yang memiliki kenikmatan-kenikmatan, penuh kenikmatan-kenikmatan. Wa ma siwahu faturukun musilatun ilal jahim, dan adapun selain agama yang lurus tersebut yaitu Islam, maka adalah jalan-jalan yang mengantarkan kepada neraka
jahim. Barakallahu fikum. Nah, mungkin itu saja dulu yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Monggo diadani. Terus mungkin pertanyaannya dua saja. Ini saya kebetulan ada perlu setelah sholat isya. Baik, barakallahu fikum. Mungkin ada yang ditanyakan? Assalamualaikum. Bisa dari Nasrani dan sahabat Ansor, berarti apakah kakak itu ada hubungannya dengan Nasoro dan Ansor? Sebelumnya di situ ada umat Nasrani, terus begitu kedatangan Nabi Muhammad yang terakhir sama dan Ansor, masih ada hubungan dengan kakak? Nah, barakallahu fikum. Nah, jadi ahlul kitab, terutama Yahudi itu berdatangan dari luar Madinah menuju Madinah itu menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW. Tidak tahu kalau Nabi Muhammad itu akan datang atau akan dilahirkan dari Quraisy itu nanti nyambungnya ke Ismail, sedangkan Bani Israel itu nyambungnya ke Ishak. Nah, jadi mereka berdatangan ke Madinah itu ya dari kalangan Bani Nadir, Bani Quraidah dan Bani Qainuqa ya. Nah, itu tujuannya tadi itu. Ya, tujuannya ingin menunggu kedatangan seorang nabi yang dikabarkan di Taurat. Begitu juga di Injil dikabarkan akan datang seorang nabi. Bahkan di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan mereka ahlul kitab itu sebenarnya kenal dengan ciri-ciri nabi yang akan datang tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya. Ahlul kitab itu mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mengenal anak-anaknya mereka. Ya. Jadi mereka itu kenal sebenarnya. Yang mereka masalahkan hanya satu. Ketika Nabi Muhammad SAW itu diutus ternyata dilahirkan dari bangsa Arab, Quraisy. Yang Quraisy itu ketika ditarik nasabnya bukan ke Bani Israel, tapi ke Ismail. Ya. Nah. Bahkan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu ketika berada di Madinah itu memohon kepada Allah dengan datangnya nanti seorang Rasul itu akan memerangi orang-orang kafir yang ada di Madinah. Orang-orang kafir di Madinah yang sekarang jadi Ansor tersebut. Ya. Yaitu suku Al-Aus dan Al-Khazraj. Jadi cikal bakal Ansor itu adalah suku Al-Aus dan Al-Khazraj, yang justru nanti mereka yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan membela Nabi Muhammad, yang awalnya kafir, yang dibilang oleh mereka itu musyrik, ya, kafir musyrik. Orang Yahudi itu mengatakan, disampaikan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Al-Baqarah 89. Dan sebelumnya mereka ahlul kitab itu, ya, terutama Yahudi itu memohon kemenangan
kepada Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang kafir. Maksudnya mereka ingin mengalahkan orang-orang kafir. Namun setelah datang kepada mereka Nabi Muhammad SAW, kafaru bih, mereka malah kufur kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, fala'natullahi 'alal kadhibin, 'alal kafirin. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang kafir. Nah, jadi kalau pertanyaannya itu nasab ya. Nasab. Tidak ada nyambung ke Bani Israel Nabi Muhammad SAW itu. Nyambungnya ke Nabi Ismail. Ya. Nyambungnya ke Nabi Ismail. Sama-sama Ismail maupun Ishak itu adalah anaknya Nabi Ibrahim. Ishak itu nanti ya turunannya itu adalah cikal bakal Bani Israel itu ya. Musa dan sampai Isa alaihissalam itu adalah dari Bani Israel. Terus terakhir ternyata Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW itu ketika ditarik nasabnya itu dari Ismail. Jadi kedengkian dari orang Yahudi dan Nasrani tersebut yang menjadikan menolak Nabi Muhammad SAW. Nah, cukup? Ada yang lain? Okay. Salam. Itu apa memang cikal bakal dari Rasulullah yang sungguh Yahudi tercapailah menjadi satu golongan dan Nasrani itu 72 golongan. Apakah dari faktor al-bayinah itu turunnya itu Pak? Tercapailah menjadi 71 dan 72 golongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fikum. Nah, di dalam hadis Nabi SAW itu Yahudi terpecah menjadi berapa? 71 ya. Nasrani terpecah menjadi 72. Dan umat Islam terpecah menjadi 73. 72 masuk ya neraka dan 1 ya masuk surga, wahiyal jamaah, dan itu adalah al-jamaah. Nah, pertanyaannya apakah ya terpecahnya Yahudi dan Nasrani itu disebabkan dengan al-bayyinah ini? Nah, barakallahu fikum. Jadi setelah turunnya Nabi Muhammad SAW, ya, setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul dan menyampaikan Al-Quran, menyampaikan Tauhid, menyampaikan Islam ini, maka ya orang-orang kafir baik dari kalangan musyrikin ini kalau dulu ada dua. Musyrikin zaman dulu, zaman Rasulullah itu ya penyembah berhala dan majusi. Dan yang dikatakan ahlul kitab ini adalah Yahudi dan Nasrani. Dan mereka semua ini kafir. Ya, makanya di sini lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ya. Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir dari kalangan ya ahlul kitab dan musyrikin. Ahlul kitab ini Yahudi dan Nasrani, musyrikin ini ya penyembah berhala dan majusi. Ahlul kitab ini juga melakukan kekufuran, sudah tidak murni lagi, melakukan kekufuran bahkan kesyirikan. Ya, jadi orang Yahudi itu mengatakan Uzair itu anaknya Allah. Ini kufur ini. Mereka mengatakan juga bahwasanya tangannya Allah terbelenggu.
Orang Yahudi juga mengatakan Allah itu miskin. Orang Yahudi itu sering menyamakan Allah dengan makhluk. Ini adalah kekufuran dan kemusyrikan. Orang Nasrani menganggap Isa adalah anaknya Allah. Dan Allah itu salisu salasa. Ya. Satu dari yang tiga, tiga dari yang satu. Nah, itu adalah kekufuran dan kesyirikan. Nah, lalu dengan datangnya Nabi Muhammad SAW sebagai al-bayyinah, sebagai rasulun minallah yatlu suhufan mutahhara tadi. Jadi al-bayyinah itu maksudnya adalah rasulun, seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad yang membacakan Al-Quran. Itu mereka pilihannya hanya dua, kufur atau Islam. Bukan berpecah menjadi 71 lagi. Jadi pilihannya bagi orang Yahudi dan Nasrani atau juga orang musyrik, kafir musyrik Quraisy, itu pilihannya dua. Mau kufur atau mau Islam. Mau ya musyrik atau mau tauhid. Ya, pilihannya cuma dua. Nah, jadi kemungkinan perpecahan itu terjadi ketika di masa, yaitu di masa ketika Yahudi itu Tauratnya masih murni, ajaran Taurat itu masih murni, dan ketika Nabi Isa, ketika Injil itu masih murni. Perpecahan itu terjadi pada saat itu. Kenapa? Karena tidak mungkin perpecahan itu terjadi menjadi 71 dan 72 bagi Yahudi dan Nasrani ya, setelah datangnya Nabi Muhammad SAW. Jadi pilihan bagi orang Yahudi dan Nasrani setelah datangnya Nabi Muhammad SAW hanya dua, Islam atau kafir. Ketika Islam, mereka masuk Islam, ya perpecahannya jadi 73 tadi, atas nama Islam, bukan atas nama Yahudi dan Nasrani. Jadi pecahnya itu atas nama Islam, perpecahannya Islam. Pecah menjadi 73, 72 di neraka dan satu di surga. Nah, jadi bisa dijawab seperti itu. Perpecahan itu 71 dan 72 itu terjadi pada saat ajaran mereka masih berjalan, syariatnya mereka masih berjalan di masanya. Nah, barakallahu fikum. Adapun setelah Nabi Muhammad SAW ya diutus menjadi rasul, ya pilihan mereka cuma dua bagi ahlul kitab, Islam atau kafir. Ketika mereka kafir, ya sudah, tidak ada perpecahan lagi. Ya kafir sudah. Ketika mereka masuk Islam, ya siap-siap masuk kepada, apakah mereka masuk 72 atau masuk 1. Barakallahu fikum. Cukup ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk panjenengan semua. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.